Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Imron Rosidi, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, akan menyampaikan siraman rohani atau semacam motivasi untuk kita semua berkonsentrasi meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Saya akan menyampaikan tentang makna puasa dalam konteks tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi dalam konteks yang lebih mendalam. Oleh karena itu, saya ingin sedikit menyampaikan makna puasa dalam perspektif tradisi akademik, dalam makna yang lebih mendalam dari sekedar yang kita pahami selama ini. Tetapi yang perlu saya tegaskan di sini bahwa apa yang saya sampaikan mungkin sudah dapat didengar atau sudah Bapak Ibu pernah dapatkan, maka dalam hal ini saya akan menyampaikan mungkin sifatnya hanya mengulang apa yang sudah Bapak Ibu pahami selama ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca surat Al-Baqarah bahwa kewajiban berpuasa itu disebutkan di sana, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat makna puasa dari ayat tersebut, pertama, puasa itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang beriman dengan orang Islam itu secara hakikat itu berbeda. Ya, makna orang beriman itu lebih mendalam daripada orang Islam. Maka dalam tradisi akademik, ya, orang Islam itu disebutkan oleh Clifford Geertz dalam penelitiannya di kota Pare sekitar 1 abad yang lalu. Dia menyebutkan bahwa Muslim di Indonesia itu terdiri dari 3. Pertama, Muslim abangan. Yang kedua, Muslim santri. Yang ketiga, Muslim priayi. Dalam perspektif itu berarti orang Islam itu bisa saja orang yang hanya disebutkan beragama Islam, tetapi pengamalannya tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis. Jadi dalam perspektif itu berbeda dengan orang beriman. Orang beriman itu lebih mendalam karena orang yang beriman itu adalah orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengakui apa yang sudah diajarkan oleh Allah SWT sebagai kebenaran yang harus dipraktekkan, yang harus diyakini secara mendalam dalam hati, yang harus dipraktekkan dalam tindakan, yang harus diucapkan melalui lisan. Jadi 3 kriteria itu. Jadi perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu itu tepat sekali karena itu menyentuh kepada orang-orang yang betul-betul mengakui Islam dari 3 perspektif. Pertama, melalui lisan. Kedua, melalui keyakinan yang teguh dalam hati. Kemudian yang ketiga, melalui tindakan, yaitu perbuatan yang kita sebut sebagai amaliyah itu. Kemudian makna puasa yang kedua, yang kalau kita pelajari dari ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu berarti ada orang-orang sebelum kita yang sudah melaksanakan tradisi berpuasa itu. Artinya tradisi berpuasa itu sebetulnya sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Kalau kita belajar dari tradisi akademik, segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya itu berarti kegiatan itu adalah kegiatan yang baik, yang positif, yang luar biasa. Sebagaimana kalau kita sampaikan kepada anak-anak kita,
Misalnya anak nomor 2 kita berikan semacam nasihat, hai anakku, contohlah kakakmu atau abangmu yang telah fokus dalam melaksanakan kegiatan belajar, mengerjakan PR dan seterusnya. Nasihat yang kita sampaikan kepada anak kita nomor 2 untuk mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh anak pertama itu menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan, perintah yang dilakukan, pesan yang disampaikan, ya, itu bermakna positif yang berdampak luar biasa kepada anak yang kita sampaikan pesan itu. Sama dengan makna itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita maknai, kalau kita lihat dalam konteks akademik bahwa perintah yang disampaikan oleh Allah SWT melalui surat Al-Baqarah itu menunjukkan bahwa berpuasa itu merupakan sebuah aktivitas yang tidak saja berdampak positif kepada kita sebagai orang Muslim dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, tetapi juga dalam konteks kesehatan, dalam konteks segala hal. Oleh karena itu, makna yang kedua tadi yang saya sampaikan tadi merupakan makna yang mendalam yang perlu kita jadikan sebagai patokan bahwa berpuasa sebagaimana sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita itu menunjukkan bahwa puasa itu adalah sesuatu yang merupakan kegiatan yang bermakna positif bagi kita sebagai orang Islam. Kemudian makna yang ketiga atau yang terakhir, la'allakum tattaqun, agar kita semua, agar Anda semua, agar kalian semua itu menjadi orang yang bertakwa. Dalam konteks ini kalau kita pelajari, orang yang berpuasa itu tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena orang yang bertakwa itu setidaknya adalah orang yang merasa diawasi oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Jadi entah di rumah, entah di masjid, entah di lembaga pendidikan, entah sendirian, entah di keramaian, segala tindakannya merasa diawasi oleh Allah SWT sehingga apa yang dia lakukan, apa yang kita lakukan itu tidak pernah melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah SWT. Tindakan kita pasti, karena kita merasa diawasi oleh Allah SWT, pasti tindakan-tindakan yang sesuai dengan perintah Allah SWT. Itu hanya bisa dilakukan oleh apa yang sudah kita lakukan selama kita berpuasa. Jadi training, pelatihan selama bulan puasa itu melatih kita untuk merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Kenapa demikian? Karena orang yang berpuasa itu tidak akan pernah membatalkan puasanya, walaupun dia di rumah sendirian, walaupun dia di tempat keramaian. Kalau dia memiliki konsep merasa diawasi oleh Allah SWT, maka dia tidak akan pernah membatalkan puasa. Jadi ini membuktikan bahwa makna puasa itu bisa diperdalam melalui training di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh itu untuk melatih bahwa kita semua itu merasa diawasi sehingga tujuan menjadi orang yang bertakwa itu akan tercapai. La'allakum tattaqun. Itu akan insya Allah akan kita gapai. Demikianlah makna yang sudah saya sampaikan dalam konteks kita berpuasa selama 1 bulan penuh ini memiliki makna yang saya sampaikan tadi ada 3. Yang pertama bahwa perintah berpuasa itu hanya kepada orang beriman, yang mana perintah kepada orang beriman itu lebih mendalam daripada perintah kepada orang Islam. Kemudian yang kedua, bahwa perintah puasa itu sudah dilakukan sebagaimana orang-orang sebelum kita. Artinya, kalau sebuah kegiatan sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, itu berarti kegiatan tersebut memiliki manfaat, memiliki dampak positif. Dan banyak ahli yang mengatakan bahwa puasa itu bermanfaat untuk kesehatan, bermanfaat untuk kedisiplinan, dan sebagainya. Kemudian terakhir bahwa makna berpuasa itu adalah untuk melatih kita menjadi orang yang bertakwa. Demikian apabila yang saya sampaikan itu ada manfaatnya, itu hanya dari Allah SWT. Kalaupun ada kekeliruan yang saya sampaikan itu atas dari saya sendiri yang memiliki banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.